Bab 2109. Aku akan menemuimu. Sebuah kemarahan menyebar. Ginting Hugo menatap semua orang, kemarahan dan keengganan di wajah semua orang muncul, dan tentu saja, ada keserakahan. Ini adalah sifat manusia, setiap orang menginginkan lebih, bahkan segalanya. Tidak ada yang bisa menolak sifat alami ini. Hal lain, kurasa aku tidak perlu mengatakannya lagi, kata Ginting Hugo dengan keras. Sekte Gunung Hijau hancur, ketika saatnya tiba, kita akan duduk di aula Sekte Gunung Hijau dan berdiskusi perlahan. Lakukan. Serang. Biarkan Sekte Gunung Hijau menghilang. Beberapa master sekte mengangguk, tidak menyatakan keberatan untuk ini. Sekarang mereka semua duduk bersama, apalagi keberatannya. Mereka datang untuk tujuan ini, menghancurkan Sekte Gunung Hijau, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak masalah jika Ginting Hugo adalah pemimpin saat ini. Tidak ada yang menentang pengaturan Ginting Hugo, jadi itu segera dimulai. Orang-orang dari 6 sekte besar, mulai bertindak. Menurut rencana Ginting Hugo, mereka menyerang Sekte Gunung Hijau dari arah yang berbeda secara bersamaan. Ada juga yang menjaga di kiri dan kanan, bahkan di balik tebing gunung belakang, untuk mencegah Sekte Gunung Hijau memiliki anggota yang menyelinap melalui celah. Pertempuran dimulai seketika. Gunung di area Sekte Gunung Hijau berada tampaknya mendidih sekaligus. Api perang menyebar, dan aumannya mengguncang langit. Bunuh. 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 Hancurkan Sekte Gunung Hijau. Balas dendam untuk Penatua Luis Hugo. Bunuh mereka. Biarkan Sekte Gunung Hijau menghilang. Serang. Yang memimpin adalah Sekte Pintu Langit, mereka langsung menyerang dari depan dan menyerang gerbang Sekte Gunung Hijau. Doni Hugo memimpin tim seperti orang gila. Dia ingat dengan jelas penghinaan yang dia alami di Sekte Gunung Hijau. Dia tidak bisa melupakan penampilan dipermalukan oleh Grey Z. Bunuh semua untukku. Jangan simpan salah satu dari mereka. Doni Hugo berteriak. Tetuamu, dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Gunung Hijau, dipenggal kepalanya di depan semua orang. Mereka mempermalukan Sekte Pintu Langit, menghina kita, ini adalah kebencian hidup dan matimu. Dia berteriak. Jangan biarkan siapapun lolos. Bunuh. Pertempuran itu sangat sengit begitu bertemu satu sama lain. Di gerbang Sekte Gunung Hijau, Arya juga mengatur banyak orang, dan para murid dari halaman luar mengambil senjata satu persatu. Ini tidak hanya untuk membela Sekte Gunung Hijau, tetapi untuk melindungi martabat mereka sendiri. Hentikan mereka. Di belakangnya adalah murid halaman dalam, berdiri bersama murid halaman luar sejak lama. Ada juga beberapa murid aula depan, sebagai komandan, satu orang memimpin beberapa murid halaman dalam dan puluhan murid halaman luar untuk membentuk tim kecil untuk melawan invasi bersama. Pada saat ini, tidak ada perbedaan antara murid halaman dalam dan luar dan murid aula depan, semua orang hanya punya satu tujuan. Dengan tekad memblokir serangan 6 sekte besar ini dan mempertahankan Sekte Gunung Hijau. Bertarung. Sangat intens. Segera setelah konfrontasi terjadi, banyak orang meninggal secara tragis, darah mengalir seperti sungai di tempat kejadian, dan bukit-bukit hijau di puncak semuanya diwarnai merah. Bunuh. Bunuh. Raungan panik terdengar dari kejauhan. Tetua 3. Anda menjaga utara, jangan membiarkan mereka bergegas masuk. Penatua kedua, barat diserahkan kepada Anda. Penatua kelima, mereka telah datang dari selatan, hentikan mereka. Arya juga membuat pengaturan satu persatu. Tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain. Gelombang ofensif demi gelombang, dia bahkan berpikir bahwa Sekte Gunung Hijau tidak dapat bertahan dari serangan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa persatuan seluruh Sekte Gunung Hijau saat ini luar biasa. Penatua Agung, Arya juga menoleh ke Tetua Agung. Gerbang depan, aku akan menjaganya.
Jenggot panjang tetua agung berkibar, matanya tegas dan tenang. Dia melirik Arya Yuga. Kamu adalah master sekte, bahkan meski kamu akan mati, kamu hanya boleh menjadi yang terakhir mati, mengerti? Setelah berbicara, dia menyeret tombak di tangannya dan berjalan menuju tangga gerbang gunung langkah demi langkah. Doni Hugo, aku akan menghadapimu. Seperti master, suara tetua agung itu seperti guntur, membuat telinga orang sedikit sakit. Dari kejauhan, itu membuat orang-orang di sekte pintu langit tidak bisa tidak bergetar. Bab 2110. Momen krisis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Penatua agung dari sekte Gunung Hijau belum membuat tindakan selama beberapa dekade. Bagi orang luar, dia hanyalah orang tua yang keras kepala, tetapi Doni Hugo dan yang lainnya tahu bahwa Penatua Agung adalah orang nomor satu di dunia master sekte Gunung Hijau. Seorang master yang bahkan lebih kuat dari Arya Yuga. Kupikir kamu tidak berani keluar. Doni Hugo memegang tombak panjang yang sama. Ada desas-desus bahwa keahlian menyerangmu tak terkalahkan di dalam gerbang gunung. Hari ini, aku ingin melihat dan menyaksikan sendiri. Matanya menyusut dan seluruh tubuhnya langsung melesat. Bunuh. Kedua Tyrannosaurus humanoid itu bergerak pada saat yang bersamaan. Kedua tombak itu tiba-tiba bertemu dan berkobar. Dentang. Mata keduanya sangat dingin, saling berhadapan. Sekte Gunung Hijau akan dihancurkan hari ini. Doni Hugo berkata. Penatua Agung menyerah sekarang, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, bagaimana? Kamu mencari kematian. Penatua Agung menjawab hanya dengan satu kalimat. Bang. Aura di tubuhnya meledak, dan gelombang udara yang kuat menghantam tubuh Doni Hugo, mengguncangnya berulang kali. Luar biasa. Di sudut mulut Doni Hugo, jejak darah meluap. Dia sedikit terkejut. Tetua agung itu sangat kuat. Tapi seberapa bagus pun kamu. Sekte Gunung Hijau dihancurkan hari ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Dia tertawa. Kamu menonton dengan mata terbuka lebar, perhatikanmu para murid ini, mati di depanmu satu persatu, menonton Sekte Gunung Hijau ini jatuh di kaki kami. Setelah berbicara, dia mengacungkan tombaknya dan bergegas lagi, bertarung dengan sengit. Adegan seperti ini ditampilkan di hampir setiap medan perang, sangat kejam. Arya Yuga duduk di aula utama dengan tangan di sandaran kursi, ekspresinya bermartabat. Ayah, kami pergi. Andre Yuga dan Arthur Yuga mengenakan baju perangnya. Selamat tinggal, ayah. Wajah kedua orang itu bertekad untuk mati. Arya Yuga tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Dia menoleh. Lilia Yuga juga mengenakan baju perang, mengikat rambutnya, dan wajahnya penuh kesungguhan. Apa yang akan kamu lakukan? Arya Yuga menatapnya. Bunuh musuh. Lilia Yuga berkata, hidupku sebagai ganti nyawa Grey Z. Dialah yang memohon pada Arya Yuga untuk mengirim Grey Z pergi. Bahkan meski Grey Z dianggap jahat, dia tidak peduli, dia hanya ingin Grey Z hidup. Tidak apa-apa untuk mengatakan dia egois, dia mengakuinya. Arya Yuga membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya. Majulah. Dia tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar. Jika Grey Z ada di sini, mungkin berbeda. Namun, Grey Z sudah pergi, apakah dia akan datang lagi? Tidak lagi, ini jalan buntu. Jika dia datang, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, lebih baik tetap di luar gerbang dan hidup, itu lebih baik dari apapun. Arya Yuga memejamkan mata, dan dalam pikirannya, dia sepertinya melihat setiap medan perang di mana para murid Sekte Gunung Hijau terus berjatuhan, dan darah mengalir ke sungai. Dua garis air mata jatuh dari sudut matanya.
Ini sudah menjadi momen paling kritis dari Sekte Gunung Hijau. Lilia Yuga dengan cepat bergerak menuju medan perang ke utara, di mana itu hampir jatuh. Jika dia tidak pergi, dia akan segera tidak dapat mempertahankannya. Di belakangnya ada lusinan penjaga yang dilatih khusus oleh Grey Z. Nona muda ketiga, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, kami tidak percaya bahwa saudara Z akan melarikan diri. Kapten penjaga berkata, kami akan tetap bertindak sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh saudara Z. Tolong izinkan. Pergilah. Lilia Yuga tidak menolak. Begitu suara nona muda itu jatuh, lusinan orang tampak seperti hantu, melintas ke pegunungan dan hutan secara instan, menghilang. Segera, segalanya berubah. Sekte 8 Pedang di utara tiba-tiba mengalami serangan balik diam-diam. Saya tidak tahu siapa itu. Serangan yang mengerikan. Itu tim kecil dengan taktik unik. Siapa mereka? Tidak ada orang seperti itu di Sekte Gunung Hijau. Bunuh mereka. Utara lemah, bantu menyerang gunung dari utara. Tiba-tiba, orang-orang dari beberapa sekte besar bergerak ke utara, dan itu membuka celah. Selama mereka menerobosnya, mereka dapat langsung mencapai puncak Sekte Gunung Hijau.